kondisi kali alam Cibeet tercemari oleh limbah hitam terduga dari PT Pindo Deli. Itu yang pernah membuat Citarum kita memerah. Tahun 2014 ya, 14 Citarum merah pas hari Jumat. Untuk apa ini, Mas? Ya, ini kita lagi mempersiapkan alat perang kita untuk melihat isi perutnya ikan di Citarum. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya kata siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo-demo wong 8. Kita mau ngambil sampel mikroplastik di Klari ini ya. Ini di Walahar, Bendung Walahar. Ini hulu sebelum Pindo Deli. Sore itu, kami berada di Bendung Walahar, di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bendung ini adalah warisan infrastruktur kolonial Belanda yang mulai beroperasi pada 1925. Fungsinya mengatur debit dan sirkulasi air Citarum untuk kepentingan irigasi di lumbung padi Karawang yang saat itu luasnya 87.000 hektar. Namun kisah Karawang sebagai lumbung padi mulai sirna. Citarum perlahan telah berubah dari pemasok air dan kebutuhan nutrisi tanaman pangan menjadi selokan besar tempat segala industri membuang hajatnya. Kami akan mengambil sampel air di sini. Nih, Kang. Keren ya sebenarnya. Ini apa? Ini yang punya Kang Yudi. Keren sebenarnya kalau udah ngelihat air dari hulu nggak khawatir Mas sebenarnya. Hanya kenapa ketika nyampe di ujung udah bisa berubah jadi warna hitam gitu. Hitam. Nah, ini ada apa? Nanti mungkin
secara keilmuan bisa diurai nih Mas, partikel apa. Tapi kalau dilihat walaupun bening di sini banyak partikel. Oke. Dan ini kita belum bisa tentukan isinya seperti apa. Tapi dulu Kang di tengah kota itu pernah merasakan ini Kang itu dulu. Waktu dulu. Pernah, itu tempat mandi, tempat mancing, tempat ngambil. Ya emang juga. hitamnya kulit tuh karena emang itu mandi di sana. Waktu zaman SD, tapi tahun 80-an. Ketika 90-an ke sini udah mulai 90 ke sini ya mulai. 90-an. Sekarang tak ngambil ini, kita ambil mikroplastiknya ini. Sambil jalan Kang. Kita jalan. Bersih ya. Ini teknik lain mengambil sampel mikroplastik. Jaring akan berjalan bersama perahu selama beberapa waktu, sehingga diharapkan ada partikel-partikel yang terperangkap. Ini outlet juga nih. Oke. Output. Outputnya apa itu? ABC. Sekarang. Iya. Ya kan dia pembuahannya kan di luar, ketemu sperma sama ovumnya kan di luar, di air kan. Kalau airnya tercemar ya otomatis akan menyebabkan itu perubahan kelamin. Ikan-ikannya berubah semua. Jadi di sungai kami lah umumnya di mana-mana itu 80% tuh betina. Oh gitu Kudunya itu ya 50 betina, 50 jantan. Tapi karena memang sungainya itu tercemar limbah, limbah itu dianggap kayak Jadi hormon dominan, estrogen ya. Jadi yang mengendalikan pembentukan kelamin kan hormon. Kalau banyak estrogen dia jadi betina, kalau banyak testosteron jadi jantan. Nah limbah itu dianggap estrogen. Jadi intinya Banyak betinanya. indikatornya dominan betina gitu. Betina. Kekurangan jantan di sungai ikannya itu. Terus semakin parah di hilir itu ya tuh individu yang terbentuk ikan-ikan itu cacat tadi secara seksual tadi. Secara fisik Satu juga ya? tubuh, dua kelamin. Oh gitu. Iya. Kelainan ganda. Iya, nggak bisa ngapain dia. Ganda gitu ya. Bingung dia ya, bingung. Bukan di hermaprodit ya, bisa kawin sendiri ini nggak bisa kawin dia. Dia Kalau jantan hermaprodit kan betina enggak ya. jantan betina disikat. Iya. Maka ketika ikan mengalami interseks atau berkelamin ganda, ia pun tak bisa berkembang biak alias bereproduksi. Pertumbuhan populasi berhenti dan tumpaslah kisah ikan-ikan di sungai kita. Kami mendekati lokasi buangan air limbah. Oh ini popok ini. Ambil. Oh pembalut wanita ini. Kita yang Yudi tuh, itu kita apa? Kita tunjukin. Kita pelangnya. Lompat jaga Kang. Apa ya? Biar tahu pelangnya. Bentar. Ini agak dalam nih. Dalam Nggak beres. Area box control, main effluent, hands ABC. Ini ABC. Berarti ada 2 plang. Sama. Berarti udah pindah tempatnya. Awalnya di sana. Sini lebih. Ya. Security perusahaan mengawasi dan menghampiri kami.
Sementara itu, Andreas dan anggota tim yang lain membeli ikan dari pemancing dan nelayan untuk diperiksa kandungan mikroplastik di sistem pencernaannya. Ayo kita angkat perahu. Angkat perahu, yuk. Beneran? Kenapa tadi? Oh, Kita minta foto bareng katanya Bang. udah Kang Yudi masuk berani. Tolong, Kang. Ikan rengke kalau orang berantas bilang. Kalau di sini kan ikan tahu. Berarti hampir sama, tapi lebih familiar kalau di das berantas itu dibilangnya ikan rengke ini. Nama latinnya? Nama latinnya Hemibragus nemurus. Sama ini ya? Ini kan bawang juga. Bukan, ini nggak tahu kalau di sini bilang jambal, juga catfish juga sih. Keluarga catfish. Keluarga catfish. Ini kalau kita bilang patin air tawar. Patin air tawar. Iya. Ada yang bilang jambal, ada yang kalau di berantas bilangnya jendil. Karena perutnya jendil. Jendil itu perutnya besar. Ya. Isi perut ikan lalu direndam alkohol agar bertahan tidak membusuk setibanya di laboratorium Ekoton di Gresik kelak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Cukup. Tinggal film. Ekoton itu penelitian cuma kedok, aslinya jualan seafood. Jualan ikan. Oke, sekalian bisa menjelaskan. Kadang ya tadi orang ketika kita bilang mikroplastik, ya ada yang bilang, loh kan saya nggak makan saluran pencernaannya. Ya bener, mikroplastik memang tidak akan dicerna, dia akan keluar lagi ke saluran pencernaan dan kotorannya. Tapi ya tadi bahaya mikroplastik itu ada dua. Si mikroplastik itu adalah plastiknya sendiri yang terbangun dari bahan-bahan kimia. Yang kedua adalah si mikroplastik itu jadi transporternya bahan-bahan kimia yang ada di sekitar mereka, karena si mikroplastik dapat mengikat bahan pencemar ya, logam berat, pestisida, deterjen dan lain-lain. Nah, ketika mikroplastik masuk ke saluran pencernaan, si mikroplastik tidak dicerna, tapi penumpangnya turun semua. Jadi mikroplastik seperti angkot. Iya, kayak angkot, nah, kayak bis kota yang mengangkut penjahat, nah, Ya. masuk ke tubuhnya ikan, penjahatnya turun semua. Nah, ketika si penjahat turun, dia tersebar di sistem tubuh si ikan, itu yang berbahaya. Mikroplastiknya sendiri Sendiri. bisa masuk di saluran pencernaan, Pencernaan. lalu jadi feses. Ya, keluar karena tidak dicerna dan bukan makanan. Nah, yang kedua itu adalah si mikroplastik itu adalah plastiknya sendiri. Plastik itu terbangun dari bahan-bahan kimia yang paling berbahaya itu ptalat, BPA, dan ada beberapa bahan kimia. Nah, bahan kimia itu ketika di lambung juga pecah, maksudnya akan luruh dan masuk ke saluran pencernaan. Itu yang berbahaya di mikroplastik. Ore Mahri. Keren. Tiba saat berbuka puasa, kami pun berkemas. Karena 70% sampel ikan di Sungai Brantas mengandung mikroplastik, kami meninggalkan Walahar dengan pertanyaan besar, apakah ikan di Sungai Citarum juga mengandung mikroplastik?
Keesokan paginya, kami berjalan menuju salah satu muara anak Citarum di pesisir Karawang, bagian utara. Yang kami tuju adalah Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Karawang, di mana kami mendengar ada kasus tumpahan minyak mentah milik Pertamina di muara anak Sungai Citarum. Namun dalam perjalanan di Rengas Dengklok, kami mendapati ini. Kita ada di Rengas Dengklok, Pasar Rengas Dengklok. Pasar Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Salah satu tempat bersejarah dalam perjalanan Republik Indonesia. Ketika dua proklamator diambil atau diculik dalam tanda kutip, dipaksa mempercepat proklamasi oleh kelompok muda. Pasar ini disebut Pasar Proklamasi. Dan ini yang kita saksikan di Pasar Proklamasi. Saya pikir mewakili juga Indonesia secara umum. Simbol-simbol negaranya besar gitu ya. Tapi yang kita lihat begini nih. Sampah. Persoalan sampah, lingkungan, kesadaran masyarakat, kebijakan negara, tata ruang. Ini mungkin perlu ini ya, kita ulang sejarah, kita culik pemimpin negara untuk mendeklarasikan Indonesia bebas sampah di Rengas Dengklok ini ya. Betul. Ide bagus itu kayaknya. Iya kan? Iya, sebagian memang ada yang organik ya. Tapi banyak iya sih. Tapi problemnya ketika tidak bisa lagi karena kebiasaan membuang sampah organik, dan saya pikir ini memang manajemen pengolahan ya, manajemen sampahnya yang nggak jalan. Pasar tidak punya tempat sampah. Itu kan plastik semua, itu plastik. Ya ketika Iya, banyak organik ya sebenarnya, cuman karena nggak dipisah akhirnya ya jadi nggak organik semua ini. ya, dan kebiasaan membuang yang organik ketika dan tidak disertai dengan pengetahuan membedakan organik dan tidak organik, kebiasaan itu dibawa ketika ketemu yang tidak organik. Dikira plastik sama dengan daun pisang atau janur gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
Kita mau beli ikan? ke pasar? Iya, kita mau beli ikan ke TPI ya. Kita bawa tempat biar nggak pakai plastik. Untuk sampel juga ikan? Ya, untuk sampel kita nanti lihat isi perutnya apakah terkandung mikroplastik sama seperti yang di Jawa Timur. Tapi ini ada kaitannya dengan tumpahan minyak nggak? Nah ini kita mau lihat juga nanti. Kira-kira ambilnya dari laut berapa kilo dari sini? Kami membeli aneka ikan sebagai sampel yang akan mewakili populasi ikan laut, ikan sekitar muara, tambak, dan sungai. Penggunaan kresek atau tas plastik tak terhindarkan untuk keperluan menimbang. Kita absen dulu Pak ya ikannya. Ini ikan apa Pak? Kakap. Kakap putih. Iya. Kakap putih. Kalau ini Pak? Sarden. Sarden yang bukan di kaleng. Oke, sarden. Ini Pak? Ikan giligan. Ikan giligan. Ini Pak? Pari. Ikan pari. Ikan uro. Ikan kuro. Ikan kuro. Ikan berkumis ini Pak, bukan? Bukan. Apa ini? Itu ikan telisik. Ikan apa? Telisik, ikan telisik atau ikan berkumis ini. Nah, saya cukur ya, kruk. Ah, ini udah. Sarden, ikan pari. Ini temannya Denny Manusia Ikan ini. Ikan pari. Ikan Pak, tinggal apa tuh? Pak, ya apa ini Pak? Ya, Pak Dede. Mang, ikan apa ini Mang? apa tuh? Kampasan ya, kampasan. Kampasan apa kapasan? Kampasan. Kampas, ikan kampasan. Bisa buat ngerem ini. Kampas. Ikan gundu. Ikan gundu. Lundung. Ikan lundu. Catfish. Ikan sebelah itu. Ini ikan sebelah. Dia bisa ngomong ini. Nama saya ikan sebelah. Oh, tapi beda warna ini ya. Iya, sama ikan. Ini ikan sebelah, sebelahnya putih, sebelahnya hitam. Ini gunanya apa? Warna beda Nes? Oh, dia kayak gini tidur gini ya. Jadi nggak kelihatan ya. Kalau dari atas kelihatan. Jadi bentuk kamuflase ikan di laut ini. Ini ikan di 2 kilo Pak. Ya 1 kilo ini. Ini berapa ini Pak? Kan sarden itu. Sarden tadi. Iya. Iya Pak. Ini ikan hiu. Pak tahu ini boleh apa nggak kita beli? Ini ikan hiu. Kita harus cek di appendix. Iya. Ini ikan hiu ya. Ini enak ini ada sirupnya. Jadi, untuk pertama kalinya Ekoton meneliti kandungan mikroplastik Dalam ikan hiu. Ngomong Tanes. Dia karnivor dia ya? Karnivor. Artinya dia ada di ujung rantai makanan. Di paling top predator dia. Predator dia. Nggak ada lagi yang makan dia. Iya, Artinya semua logam berat, polutan ngumpul di dia. bisa juga. Ya, ya bisa. Enggak. Karena tadi bilang predator tadi, kalau dia masih kecil dia masih dimakan sama yang lebih besar. Oke. Iya. Ikannya. Sama ikan tambaknya Pak ya? Iya. Tambak juga Pak ya? Kalau ini tambah juga? Berapa sekilo ini Pak? Kalau ini 25. Sama kayak ini? Ya udah wis. Ini Setengah kilo Pak. berapa ini? Ya, setengah kilo gitu. Kasih lama. Bijian tuh. Plastik lama Pak, yang lama. Itu dituang ya, dituang ke situ. Enggak mau plastik ya Pak? Enggak usah Pak. Semua Pak. Campurin aja Pak ya? Oh iya, campur aja kan agaknya itu. Jadi minimal tahu deh. Kapan dulu ada tumpahan minyak ya di sana?
Ada pengaruh nggak Pak ke ikannya Pak? Ya ada sih. Apa? Ada ya? Lebih apa? Lebih sedikit atau gimana? Sekarang kan jarang berangkat. Oh jarang berangkat ya. Kenapa Pak? Susah Pak cari ikannya? Ya kalau si ikannya kosong atau gimana? Oh. Jadi sejak ada tumpahan itu susah cari ikan itu Pak ya? Nah, kalau kali gitu. Ini keluar kok. Ya, mau Jeroan kalau ikan. umpamanya dipindah di sini. Ini yang jeroan ikan kemarin yang di. Oh ya, jeroan. Wih, Hampir. jadi tanpa dikasih es dengan alkohol sudah cukup awet ya? Ya, Sampai nanti di Surabaya. Surabaya kira-kira 3 hari lagi. Asal nggak bocor aja nggak amis ini. Kalau bocor ya wassalam amis. Kami lalu melanjutkan perjalanan ke lokasi lain yang juga terdampak tumpahan minyak Pertamina. Ini adalah pesisir Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang. Masalah di sini sudah cukup pelik. Abrasi laut telah menghancurkan tanggul, jalanan, dan sebentar lagi deretan rumah warga. Setelah semua itu, kini warga juga harus menghadapi tumpahan minyak akibat pipa Pertamina yang bocor sekitar 15 mil di laut. Apalagi, ini bukan kejadian pertama. Pada Juli 2019, pesisir ini juga terdampak tumpahan minyak yang baru bisa diatasi 2 bulan kemudian. Dan ribuan hektar tambak ini seolah menjadi titik pertemuan sempurna antara pencemaran mikroplastik dan bahan dasarnya, yakni minyak mentah. Minyak ini kan mengandung mineral-mineral. Kemudian juga ada bahan minyak itu kan seperti bensen, ya hidrokarbon lah gitu kan. Itu juga termasuk senyawa yang sulit untuk terurai secara alami, butuh waktu yang lama. Terus kalau minyak ini tumpah di perairan, itu kan juga bisa membahayakan biota-biota yang ada di laut ya, kayak ikan, mungkin juga burung pantai. Kalau dia kena minyak, lapisan bulunya kan jadi basah, jadi nggak bisa terbang, kemudian mati gitu. Airnya juga tercemar. Saya baca di media itu nelayan di sini tidak bisa melaut selama ada tumpahan minyak karena ikan yang dia tangkap itu rasanya berasa minyak gitu, berasa minyak bumi, jadi nggak laku dijual gitu. Para petugas yang bertanggung jawab pada pembersihan limbah ini sedang mengukur TPH atau Total Petroleum Hydrocarbon
yakni parameter yang digunakan untuk mengukur pencemaran tumpahan minyak di tanah. Sekarang kami sedang melakukan sampling, kami cek di lab, nanti TPH-nya berapa, nanti kan kami bisa menentukan metode yang akan digunakan untuk pemulihannya gitu Pak. Apa aja metode yang tersedia? Metode yang tersedia banyak Pak, untuk metode pemulihan banyak sekali Pak, banyak pilihan. Ya mungkin nanti kami juga akan melihat dari ketersediaan lokasi, apakah memungkinkan atau tidak memakai metode memakai metode apa saja sih nanti gitu Pak. Contohnya kalau mungkin di sini kami tidak bisa melakukan metode land farming atau misalkan untuk pemulihan di dalam bak, paling kami di sini melakukan injeksi atau di jetting Pak, disemprot di batuan atau di break wave-nya, nanti kami membersihkan juga. Namun meski ini tempat umum, ada juga yang menolak direkam. Sudah mendokumentasikan apa? Ini kayaknya dari endapan dari ini ya, minyak yang tercecer di perairan ini, bentuk seperti lapisan lemak. Ini sama dengan yang menghitam tadi? Ya, dari yang hitam tadi itu bisa terkena arus, lama-lama minggir-minggir seperti ini, mungkin jadinya endapan minyak, endapan lemak. Itu yang di pantai hitam itu juga ya? Ya, itu yang hitam-hitam tuh kelihatan kan kayak basah dan berminyak ya. Iya. Kalau kita cium juga ada aroma minyak di situ. Oh. Selain mengandung hidrokarbon, minyak ini juga bisa mengandung mineral yang merupakan logam berat ya, seperti mungkin merkuri, kadmium, karena biasanya di dalam dalam perut bumi itu mineral-mineral ini berasosiasi gitu ya, antara satu logam dengan logam yang lainnya. Ini harus diuji logam beratnya ini. Ya. Ini ya? Iya. Seperti bekas tumpahan oli ini. Iya, seperti bekas tumpahan oli dari bengkel ya. Iya. Sepeda motor atau mobil. Ini susah ini bersihnya ini. Dia bilang ada metode injeksi. Injeksi gimana maksudnya? Diapakan ya? Saya nggak paham juga itu metode seperti apa untuk pembersihannya ya. Tapi biasanya kan namanya minyak tuh harus dihisap gitu kan minyaknya. Dengan mungkin diinjeksi teorinya kalau disuntikkan air, minyak kan mengapung di atas air. Oh iya, bisa juga mungkin seperti itu ya, dilarutkan air kemudian minyaknya mengambang baru disedot gitu ya. Tapi dengan pantai seluas ini Tara. Sangat sulit dan mahal pastinya. Dan hampir tidak mungkin dilakukan. Iya, dan kebocoran ini saya dengar dari teman-teman yang di Karawang, karena memang pipanya sudah terlalu tua ya, usia pipa itu sudah 40 tahun lebih, makanya memang potensi kebocoran itu sangat tinggi. Harusnya sejak kalau memang sudah tua ya harusnya ditutup aja gitu kan, daripada menimbulkan bencana seperti ini dan sulit untuk dibersihkan kalau sudah terlanjur tersebar luas seperti ini. Dan kerugian seperti ini jelas tidak ada di pembukuannya Pertamina ya? Iya, ini insidental nih, tidak masuk dalam rencana anggaran yang dialokasikan ya. Termasuk ongkos lingkungan. Ongkos lingkungan yang biasanya memang tidak ada alokasinya. Akhirnya ya penanganannya tidak sampai tuntas dan ya mungkin ya di awal-awal aja, setelah itu mungkin ini akan dibiarkan seperti ini sampai pulih secara alami, dan itu butuh proses yang sangat lama dan juga pastinya ini merugikan ekosistem dan merugikan sosial masyarakat di sini ya. Ini juga bisa melepaskan gas-gas beracun seperti volatile organic carbon yang juga bisa terhirup meskipun mungkin konsentrasinya sedikit ya, tapi kalau kita setiap hari secara terus-menerus untuk orang-orang yang sensitif, kalau mereka menghirup gas-gas beracun dari minyak bumi ini juga bisa terkena penyakit paru-paru gitu kan. Kenapa di pom bensin dituliskan kan kita tidak harus mematikan mesin gitu ya. Kemudian gas dari bensin itu juga kalau terhirup bisa mengganggu kesehatan. Percakapan seperti inilah yang barangkali dihindarinya sehingga menolak direkam. Orang ini bahkan meminta kami lapor dan mengurus izin untuk mengambil gambar, meski ini tempat umum. Padahal mereka sendiri juga tidak mengurus pemberitahuan atau izin dari warga sekitar ketika mencemari pantai dengan tumpahan minyak. Apalagi ini bukan kasus pertama.
Di lokasi, kami bertemu Willy Firdaus dari Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum atau Forkadas C. Jadi waktu 2019 kan Regia 1 tuh ini kegagalan pengeboran gitu. Jadi tumpahannya kan sampai 50.000 hektar lah di perairan kita, itu masuk ke beberapa muara sungai yang itu hulunya ada di Sungai Citarum gitu. Nah, kita menemukan di Muara Karangsar itu yang masuk ke Desa Sedari, itu kerang-kerang yang ada di muara tuh mati semua gitu. Dan tumpahan minyaknya udah masuk ke muara sekitar sejauh 1 kilometer. Ketika air pasang, kedorong ya, ketika pasang ya? Kedorong. Bahkan Pertamina udah menyiapkan oil boom, tapi dia loncat karena pasangnya lebih tinggi seperti itu. Gitu. Itu kematian massal kerang-kerang. Padahal kerang-kerang itu kalau misalkan di biomonitoring tuh dia lebih tahan terhadap pencemaran. Tapi ketika oil spill tuh dia mati massal. Jadi bahkan yang paling kuat, biota laut yang paling kuat pun mati massal. Seperti itu. Willy juga menceritakan kerugian atau hilangnya omset nelayan udang dan kepiting atau rajungan yang mencapai jutaan rupiah per hari per perahu akibat tidak bisa melaut karena zona tangkapannya tercemar minyak mentah Pertamina. Dorong diaudit lah Pertamina, apalagi ini kejadian kedua yang terbesar gitu. Kita udah ada 2 lumba-lumba yang mati, terus 2 pesut yang mati gitu. Nah itu belum ada, kita udah laporkan ke BKSDA, ke KLHK, ya mereka menganggapnya itu alamiah, padahal kita punya kronologinya lah. Kayak 12 Juli 2019 itu mulai bocor di Yaya 1. Tiba-tiba ada bangkai lumba-lumba hidung botol yang terdampar di pantai Pelangi itu pada tanggal 15 Julinya. Mendengar penjelasan Willy, kami semakin geli dengan petugas yang sibuk meminta mengurus izin pengambilan gambar. Sama seperti polisi di Sukoharjo di episode sebelumnya, yang sangat detail menegakkan aturan unjuk rasa, tapi tak melakukan upaya hukum apapun dalam kasus pencemaran pabrik tekstil seperti PT Rum. Ya akhirnya kan saya keluar aja dari grup-grup Citarum Harum, Citarum Bestari, apapun itu gitu. Keluar. Iya, karena ya sakit hati lah. Di hilir tuh dianggapnya tidak ada ikan endemik Sungai Citarum. Padahal kita 2018 itu kan pernah sharing juga ya sama Mbak Daru sama Mas Frigi. Itu kita masih nemuin ikan ompok, jenis notopterus gitu. Citarum Harum yang dimaksud Willy adalah program pemerintah yang kesekian kalinya untuk membersihkan Sungai Citarum dengan hutang luar negeri triliunan rupiah dan mengerahkan tentara. Cari plastik. Boleh gitu ya? Cari atom boleh. Maju. Terus.